Halo Bu, ada yang bisa dikomentari Bu? Bu Ci, mungkin jaringannya lagi atau gimana? Atau saya yang tidak bagus jaringan? Ya silakan lanjut ke tanya jawab aja Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya silakan, ya tanya jawab aja Bu. Ya silakan Pak. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya. Bapak dosen minta maaf tadi saya koneksinya terputus jadi tidak dengar sampai akhirnya tadi. Oh, saya dengar, yang penting kan apa namanya mengikuti ya sekarang ya. Ibu Maria ya? Iya Pak. Maria Magdalene. Iya Bapak. Ya oke. Apa yang mau Ada ditanyakan Bu pertanyaan? Maria? Selamat pagi anak-anak. Baik, semuanya sehat? Oh. Dari saya Ibu Maria Magdalena. Komponen RPT-nya sudah sangat bagus dari Ibu, saya akui sekali untuk Ibu Maria Magdalena. Lalu yang kedua sudah masuk dalam RPP daring. Lalu yang ketiga sudah menggunakan media itu Google Classroom. Mungkin masukan saya hanya itu Bapak dosen. Apa ada pertanyaannya Bu? Ada pertanyaan mungkin yang bisa dijawab oleh Bu Maria supaya ada responnya? Tidak ada Pak. Ada pertanyaan? Ya, karena komponen RPP-nya itu sudah sangat Biar Ibu Maria terdesak begitu, desak dia Bu. Biar dia Ibu Maria menjawab. Kita dia tidak santai-santai gitu. Coba apa yang bisa ditanyakan Bu? Apa saja? Biar ada apa namanya interaksi antar peserta. Umpamanya bagaimana cara membuat penilaian itu kok begini kan bisa ditanya. Biar kita tahu apakah Ibu Maria Magdalena menguasai RPP-nya atau tidak kan gitu. Jadi kita bertanya itu begini Bu, dan semua bisa karena tidak tahu, bisa karena membandingkan, atau bisa karena memuji. Itu semua bisa dilakukan. Jangan karena sudah tahu tidak bertanya, bisa karena membandingkan bisa. Kita sudah tahu tapi mau membandingkan bisa ditanya. Atau karena kita tidak tahu atau kita mau menguji, bisa saja. Apakah Ibu ini mengerti atau tidak, kita bisa uji. Jadi itu tiga niat pertanyaan pengalaman dalam dunia akademik. Ya, jangan karena sudah tahu tidak mau bertanya, bisa ditanyakan, membandingkan. Jadi Bu, gimana Ibu Maria? Apakah bisa bertanya? Itu di LKPD. Kalau evaluasinya itu individu, kalau LKPD-nya kelompok ya. Yang mengatakan apa namanya lihat tentang bagaimana praktik mahasiswa saling respon sama temannya itu. Ya. Baik, jadi saya coba memberikan jawaban untuk tanggap pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru Pamong. Jadi strategi saya ya untuk mengatur keberadaan siswa dalam kelompok, karena tadi sudah saya gambarkan bahwa siswa yang nanti saya setting di sini ini hanya 6 orang Bunda, itu yang berdasarkan yang sudah memilih, orang tuanya memiliki HP Android atau laptop ya, dan bisa membuka internet. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya.
dari hasil siklus 1 yang sudah dilaksanakan untuk indikator capaian penelitian, ketuntasan perorangan itu yang diharapkan itu harusnya 70 sampai 100 ya, atau nilai kriteria baik sampai sangat baik. Nah, tetapi dari siklus 1 yang memperoleh nilai 70 sesuai kriteria itu hanya 7 orang, masih terdapat 2 siswa yang belum mencapai, yaitu dengan nilainya hanya 60. Di mana dengan ketentuan kriteria ketuntasan kelasnya juga dari penelitiannya diharapkan bisa mencapai 80%, tapi hasil siklus 1 baru mencapai 78%. Nah, untuk itu perencanaan untuk pelaksanaan siklus kedua ada perbaikan-perbaikan. Yang pertama itu terkait media pembelajaran yang saya ambil sebagai kajian di dalam PTK, itu adalah media PowerPoint. Memang di siklus 1 banyak sekali kekurangan, di mana media seperti teks atau ininya tampilannya kurang menarik, sehingga untuk siklus 2 ini saya sudah mengubah atau menyusunnya ulang LKPD itu dalam satu tampilan media PowerPoint yang menarik dengan penambahan animasi ataupun tampilannya atau slideshow-nya. Terus ada di media teks bacaan dan juga gambar yang ini dalam PowerPoint yang begitu menarik. Nah, itu tentang media. Kemudian dari materi sesuai dengan saran dari Bapak dosen untuk masukkan konteks lokal. Jadi materinya juga saya sudah masukkan salah satu tokoh dari kerajaan yang ada di Kabupaten Melaka. Kemudian untuk dalam pembelajaran kegiatan awal, kalau di siklus 1-nya itu saya menggunakan video animasi tolong-menolong, itu sudah cukup menurut saya, sehingga di siklus keduanya saya menggantikannya, persepsinya saya ganti dengan mengaitkan materi pembelajaran kali lalu dengan yang sudah sekarang mau kita belajar tingkatkan, sehingga saya mengajak siswa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar itu sebagai motivasi atau memberi semangat juang dari para pahlawan. Sore Pak. Selamat sore. Oke. Jadi kalau menurut LMS barangkali ini adalah merupakan web meeting terakhir kita untuk kegiatan F8 sebelum Ibu melakukan UKIM. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah merupakan web meeting bukan terakhir ya, tidak bisa dikatakan terakhir, tapi mungkin bisa dikatakan bahwa pertemuan ini adalah merupakan pertemuan puncak sebelum Ibu melakukan ujian kinerja dan ujian pengetahuan atau UP. Kenapa ini saya mengatakan sangat penting? Karena pada kegiatan hari ini kita akan melihat dan mungkin sudah banyak mendapatkan informasi tentang UKIN dan UP, apalagi kita tahu bahwa Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan briefing untuk kegiatan UKIN, sehingga barangkali tidak ada lagi miskomunikasi atau misinformasi tentang kegiatan ini. Apa-apa yang perlu dipersiapkan, ya oke. Teman-teman yang lain tidak kendala jaringan kah? Di Daratan Flores, Bu, itu ada tadi ada chat dari Pak Marcelinus, katanya di sana hujan petir. Oh, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan. Berarti mungkin ada jaringan mungkin di sana. Ya. Ya, kita mulai Bu ya. Oke. Oh ya. Sambil kita jalan sambil mengambil teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang Selamat sore. kita sama-sama hormati Ibu Guru Pamong, Ibu Nur Hidayati. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan, kalau di dalam modul kita itu diskusi hasil rekaman ya. Jadi dalam
kegiatan hari ini kita akan melihat sampai sejauh mana Bapak Ibu sekalian telah melakukan PPL 2, mulai dari pembuatan perangkat, pembuatan PTK atau penyusunan PTK, kemudian video praktek, kemudian termasuk kegiatan non teachingnya, termasuk RTL yang pernah Bapak Ibu buat. Sekedar informasi bahwa yang saya pahami bahwa di dalam siklus 3 ini, di mana ditulis, maksudnya dari mana dapat inspirasi, apakah dari buku pedoman atau dari internet atau Oke. karena ini bahan ajar ini sebagai karya ilmiah kok, harus ada referensi. Iya, Oke. iya. Ya, ini terkait dengan bahan ajarnya ya. Iya, Bapak. Ya. Kalau Bu Nur gimana? Apakah ada tambahan tentang bahan ajar ini? Jadi ini Betul barangkali sekali Bapak, cuman ini itu teman-teman diperhatikan itu ya, mungkin yang belum, jadi kan kita ndak anu, yang belum menuliskan apa yang Mbak dosen anu itu, yang jadi kelengkapan untuk Bu Maria itu, untuk teman-teman yang lain juga seperti itu mungkin. Tinggal disematkan berarti video pembelajaran di situ Pak ya. ya video dalam bahan ajar dalam bentuk video. Video, ya, video materinya, materi ajarnya, ya Bapak. Kalau Ya, ini kan bahan ajar dalam bentuk bacaan kan, bahan ajar dalam bentuk bacaan ya, dibaca. Iya. Ya, kalau mungkin bisa ditambahkan ini ada videonya sedikit, mungkin berapa menit ya. Iya. Kalau mau Bisa. lebih bagus. Iya. Kalau ini terkait dengan banyak. Seterusnya Bu, apa lagi selain bahan ajar? Selanjutnya Media. tentang media. Ya. Ya, jadi untuk siklus 3, media pertamanya itu mulai media untuk motivasinya itu link video. Ini. Kemudian untuk konteks lokalnya Bapak. Ya. Itu suara apa itu? Ayam ya? Suara. Adik jangan ngusir dulu. Biar dia keluar sendiri. Oh, jadi menggunakan media PowerPoint Bu ya? Iya, Oh, ya, oke. menggunakan PowerPoint. Jadi untuk semua perangkat yang nanti ditampilkan saya buatkan animasinya seperti ini. Ya. Itu juga adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan Daya tarik. motivasi belajarnya ya. Ya. Jadi barangkali untuk PowerPoint-nya ini memang untuk teman-teman sekalian, kan PowerPoint kan umum ya. Nanti akan membedakan adalah apa namanya itu animasinya dan penataannya, itu mungkin yang membedakan antara satu mahasiswa dan Iya. Oke, terus itu Oke. ya. Ini Jadi medianya ini ya. sudah medianya. Iya. Oh ya, oke. Lanjut ke LKPD-nya juga, Bapak. Ya. Karena ini kan saya bagi di grup untuk siswa yang mendownload, jadi saya buatkan animasinya begini. Ini barangkali anunya Bu yang perlu diperbagus ini apa namanya bagaimana dengan Bu Nur? Ini apa antara tulisan dengan latarnya harus bagus. Latarnya ya Agak sedikit agak gelap kelihatan. Mungkin lebih bagus tulisannya kemudian. gelap, tulisannya yang terang ngejreng jadi bisa dilihat. Latarnya hitam soalnya Pak. Yang halaman pertama tadi Bu Mader. Pertama hitam sama biru, kayak kuning mungkin bisa dipakai. Ya kuning bisa. Ini nih. Ini nah, yang Bisa yang kebaca nih. ini udah kelihatan. Bisa kebaca. Mungkin warna kuning lebih bagus masukkan. Yang tulisannya. Yang sekarang ini juga warna kelihatan, ini ungu dipakai ini tidak terlihat. Berarti nggak bisa langsung diganti Bu Maria Madina? Nggak bisa langsung diedit? Nggak bisa ya? Nanti keluar dulu ya. yang kelihatan. Bisa kalau setelah ditunggu. Sensor kan dulu. Coba di Iya. sensor. Coba langsung ke kuning atau warna apa ya? Atau hitam, black mungkin bisa itu. Oh ya. Nah, Ini kuning bisa kelihatan sedikit. Yang di bawah yang di bawah. Ya. Kelihatan sekarang. Jadi tulisannya yang mengadaptasi. Iya. Oh ya.
Karena kalau Dari latarnya kan pertama agak itu sulit. Bunda. Ya, Dari pertama dari slide pertama itu. ini slide pertamanya Bu. Oh ya, ini ya. Terus terus. Slide pertama itu ya. Iya. Ya, kelihatan dah. Ini apa ini Bu? Latarnya ini apa? Latarnya ini saya cari di internet Bapak, jadi untuk menyisip biar dia animasi gerak dari gambar itu dia harus ada memang sumbernya, dia berupa ke air terjun atau kalau tidak bentuk alam. Apa hubungannya air terjun dengan dengan rumah? Ada? Tidak ada ya? Hubungannya dengan pahlawan kayaknya jauh Bapak. Oh ya, kali begini. Sebagai bahan Yang pertimbangan. ada kaitannya ya. Yang ada kaitannya umpamanya gambar seperti proklamasi atau apa kan? Iya, saya rencananya itu tapi tidak dapat. Ya. Banyak itu foto-foto tentang pahlawan. Mungkin gambar pahlawan nasional yang ada di sana, pahlawan nasional yang ada di NTT, pahlawan lokal. Gambarnya ada Bapak, cuman maksudnya untuk saya masukkan Animasi. supaya gerak. Oh ya, Tapi coba nanti saya coba. membutuhkan Saya belum keahlian ya. mencoba dulu. Ya karena Iya. menurut informasi ini, media ini sangat sangat berarti bagi penguji. Ya, Iya. Ya, ya. bahwa Iya. ya, kalau RPP kan sudah biasa orang buat kan dan sudah banyak yang buat. Kalau RPP kan standar aja gitu kan sebagai tulisan biasa. Iya. Di media ini yang bisa orang berkreasi gitu. Oke, selanjutnya Bu. Memang saya juga sempat berpikir banyak untuk latarnya ini. Saya pikir ini tidak ada hubungan sama pahlawan. Nah, kecuali kalau ini gambar Nah, ini juga. menjadi lahan tempat perang gitu saja. Nah, kalau itu latarnya bagus kelihatan. Cuman ini nih tulisannya ini Bunda ini. Ya terlalu datar ya, terlalu tidak ada variasi ya. Ya. Iya. Maksudnya Tulisannya jelas itu. kurang menarik tulisannya. Mungkin adalah apalah gitu. Saya menurut dipercantik bagi sedikit Bunda ya. Iya. Oh, ada ininya ya, ada animasinya ya. Ada ya? Animasinya juga ya. Animasinya Ya tergantung kalau ini dari sesuai dia anunya. Enggak maksudnya animasi apa istilahnya itu kalau yang bunyi-bunyi itu enggak ada ya. iya, musik menyisipkan soundtrack begitu. Ya, soundtrack ada ya. Bisa. Oke, anu pahlawan Sebenarnya bisa. seperti itu. Dimasukkan anu pahlawan apakah? Ya. Iya. Lagu sisip musik ini. Melaksanakan Oke. tepat waktu, kemudian tanggal yang ditentukan itu yang kami laksanakan. Ya, jadi yang paling pertama adalah kendala di jaringan. Jadi itu kendala utama tentang bagaimana karena menguploadnya itu kan setengah mati, apalagi orang banyak yang masuk itu mungkin servernya lagi sibuk. Ya kita harap bertahan begitu. Jadi tapi alhamdulillah ternyata semuanya berhasil. Terima kasih. Dilewati. Ya, bisa dilewati. Iya. Ya, Ibu Imelda, mari Ibu Imelda. Iya, kalau saya sih Bu hampir sama ya dengan Pak tadi itu masalah jaringan. Kemarin kan juga sementara asik membawakan pelajaran langsung hilang seperti itulah di Sumba Timur jaringan. Ya. Ya, oke. Masih ya sebagian besar wilayah Indonesia, enggak di Kupang, enggak di NTT ya sama juga. Peserta di kami juga ada seperti itu, ada yang harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan jaringan yang baik, apalagi menjelang deadline untuk upload persyaratan UKIM-nya. Jadi itulah masih seperti itu. Insya Allah kedepannya kita akan lebih maju lagi dan ini kemajuan itu untuk kita semua. Mari Ibu Apriana. Oke baik Ibu, sama seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi itu kendala utamanya itu jaringan. Kalau untuk pribadi saya ya puji Tuhan kemarin tidak ada kendala, tetapi teman-teman yang lain itu banyak yang mengalami kendala jaringan. Mungkin karena situasi sudah hujan dan sebagainya itu. Ibu Albiana di kota Kupangnya ya? Sumba Bu, di Sumba. Oh di Sumba. Di Sumba. Oh ya.
Jadi jaringan walaupun tidak terlalu masalah, tapi masih kadang-kadang juga itu yang dirasakannya, baik saat persiapan maupun pelaksanaan UKIN ya. Oke, Ibu Maria. Iya Bu. Masih itu mungkin kendala umum ya Bu untuk jaringan ya. Jadi untuk saya pribadi yang kendala jaringannya itu saat membuat video pembelajaran, karena saya RBP-nya saya pakai kombinasi atau blended. Jadi beberapa kegiatan itu dilaksanakan dalam pembelajaran daring, kemudian dilanjutkan dengan luring. Tetapi untuk saat mau upload itu syukur tidak ada kendala, jadi lancar sampai selesainya tepat pada waktu. Ya. Terima kasih. Ya, pengalaman berharga lagi untuk melakukan blended learning ya. Iya, Bu. Ada yang luring, ada yang daring, dipadukan menjadi satu dalam strategi pembelajaran. Ya. Ini Bu, amin. Yang berikut, apakah Ibu Bapak merasa bahwa kompetensi mengajarnya sudah terwakili oleh rekaman video? Jadi apakah kompetensi mengajarnya sudah diwakili oleh rekaman video? Mari Ibu Apriana dulu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya berdasarkan video yang saya buat itu sudah kita bisa melakukan penilaian apakah kita sudah profesional dalam mengajar, karena apa? Dalam video yang kita buat itu sudah muncul sintak-sintaknya, misalnya kita menggunakan metode apa. Misalnya kita pakai metode discovery learning. Di situ berarti sintaknya itu sudah muncul atau sudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Terus TPAJK-nya sudah muncul, soal-soal host yang dibuatkan itu sudah muncul. Terus bagaimana dengan keaktifan siswa, karena saat sekarang itu lebih berpusat kepada siswa, kegiatannya itu lebih berpusat kepada siswa. Ya, Ibu Maria, gimana Bu? Ya Bu, terima kasih. Kalau dari saya kompetensinya nampak, ya artinya ada, hanya itu belum sempurna ya, sebagai manusia perlu perbaikan untuk kekurangan-kekurangan. Misalnya di dalam pembelajaran daring kurang, siswa sendiri kurang begitu aktif, karena itu setelah saya memberikan diskusi, ada diskusi, bagaimana siswa mau menjawab tetapi jaringannya sudah putus, akhirnya sudah sambung laginya tidak kurang pas gitu. Tapi ya jadi sedikit nanti mungkin bisa diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya kalau misalkan itu hanya luring di dalam kelas. Iya, oke. Kalau daring kan semua harus siap ya, walaupun peserta didiknya dan gurunya sudah siap, tapi kalau jaringannya juga lelet ya ini yang akan mempengaruhi interaksi belajar mengajarnya ya. Jadi memang Bu, video saya kurang awalnya kurang bagus, tapi ya mau tidak mau itu yang harus saya upload untuk UKIN karena tidak ada lagi waktu untuk saya buat ulang. Oke, ya memang portofolio ini diperlakukan untuk Ibu Bapak sekalian sebagai angkatan pertama ya. Jadi sebagai orang pertama yang melakukan ini tentu pengalaman berharga banyak didapat, dan ini kedepannya diminta untuk ya melakukan pelatihan lebih dulu dan sebagainya untuk bisa memperlancar supaya bisa mengedit, mengupload itu lancar gitu ya Pak ya. Gimana Bu? Apa kira-kira yang perlu menurut Ibu UKIN kedepannya? Ya Bu, terima kasih. Untuk peningkatan UKIN itu sebenarnya yang harus dipersiapkan itu pesertanya untuk portofolio. Kalau semacam tadi perangkat pembelajaran dan video pembelajaran sih itu masih bisa di ini karena sudah ada sudah ada pengenalan lewat ya di dalam tutorial dengan dosen DPL-nya. Nah, tetapi kalau portofolionya Bu, terus terang yang pertama sekali tentang artikel itu memang selama ini kami sebagai guru ya secara pribadi saya tidak pernah membuat itu, jadi memang agak-agak susah. Tapi karena itulah bantuan dari Ibu admin bahwa setiap refleksi atau yang ada di ini bisa kami bagi ke forum guru berbagi, jadi saya sedikit terbantu artikelnya dengan itu.
Ya, kemudian hal lainnya seperti pencarian informasi baru, jadi mengikuti webinar untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, jadi mungkin itu sosialisasi untuk pesertanya lebih awal, Bu, sehingga mempersiapkan portofolionya lebih bagus lagi. Sebenarnya guru-guru ini kami sebenarnya punya satu ini yang ini banyak seperti tadi Ibu Sumarni katakan, hanya tidak sempat dikumpulkan sertifikatnya atau buktinya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pengalaman karena juga di modul 2 kemarin kan, modul 2 pedagogi kemarin ada di sana pembelajaran abad 21, lalu ada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ya. Itu kan kita harus merencanakan dalam setahun kita mungkin bisa bikin apa, artikel yang kita bisa buat, atau kita bisa merencanakan PTK apa nanti kedepannya setelah tahu ini, walaupun nanti kalau lulus nanti UP-nya sukses, nanti akan dikukuhkan menjadi guru profesional, ya maka ini adalah modal untuk bisa juga ya disosialisasikan kepada teman-teman, nanti berkolaborasi untuk melakukan PTK, dan itu akan menjadi bahan untuk perbaikan pembelajaran kita, karena kan hakikatnya PTK itu adalah memperbaiki kualitas pembelajaran yang di kelas. Ya. Siap, Bu. Komitmen, Bu. Siap, komitmen saja. Ya. Hasil dari PPG, Bu. Ya, Hasil harus dari PPG. komitmen. Ya. Iya. Oke, Ibu Maria. Iya.